Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas teorema sisa pada materi polinomial. Nah, diketahui polinomial Px sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1. Tentukan yang pertama sisa Px dibagi x dikurangi 2, dan yang kedua nilai untuk x sama dengan 2. Nah, dari kasus ini kita akan memahami apa sih yang dimaksud dengan teorema sisa. Oke, jadi kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, nah dari soal ini karena pembagian menggunakan x pangkat 1, maka kita bisa menggunakan cara Horner. Jadi dari cara Horner kita ambil koefisiennya, yaitu 1, 2, negatif 5, negatif 3, dan negatif 1. Diingat pada Horner menggunakan tanda tambah. Oke, selanjutnya kita mencari x kurangi 2 dari pembaginya, yaitu sama dengan 0. Jadi ketemu x sama dengan 2. Nah, salin 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. 4 kali 2, 8. Negatif 5 tambah 8 itu 3. 3 kali 2, 6. Negatif 3 tambah 6 itu 3. 3 kali 2, 6. Dan hasil akhirnya adalah 5. Nah, sisa dari Px dibagi x negatif 2 atau min 2 yaitu 5. Nah, sekarang untuk soal kedua, bagaimana cara menentukan nilainya, yaitu dengan cara substitusi. Jadi, setiap x pada polinom diganti dengan 2, yaitu P2 sama dengan, jadinya x-nya diganti 2, 2 pangkat 4, ditambah 2 kali 2 pangkat 3, dikurangi 5 kali 2 kuadrat, dikurangi 3 kali 2, dikurangi 1. Nah, sekarang kita tentukan ini hasilnya 16 ditambah 16 dikurangi 20 dikurangi 6 dikurangi 1. 16 tambah 16 32 dikurangi 20 nilainya 12 dikurangi 6 nilainya 6, 6 dikurangi 1 jadi nilainya adalah 5. Nah, diperhatikan di sini sisa dan nilai untuk x sama dengan 2 adalah sama. Nah, dari sini kita bisa nyatakan bahwa untuk menentukan nilai kita bisa menggunakan cara Horner. Sedangkan untuk menentukan sisa kita juga bisa menggunakan cara substitusi. Nah, sisa di sini bisa digunakan cara substitusi jika pembaginya ini adalah pangkat 1 atau derajat 1. Nah, sehingga teorema sisa yang dimaksud adalah Px dibagi oleh x dikurangi k, maka sisanya sama dengan Pk. Jadi kita cari dulu x kurang k nya ini sama dengan 0, jadi ketemu x sama dengan k, maka tinggal disubstitusikan saja. Jadi ini adalah teorema sisanya, yaitu menentukan sisa bisa menggunakan cara substitusi. Selanjutnya, untuk kasus kedua, jika x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1. Jadi sama dengan soal yang tadi, tapi dibagi oleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Berapakah sisanya? Nah, jadi kita bisa menggunakan cara susun dulu. Jadi kita temukan sisanya adalah 3x dikurangi 1 atau Sx-nya sama dengan 3x dikurangi 1. Lalu apa hubungannya dengan teorema sisa? Nah, jika kita perhatikan, jika ditanya seperti soal yang pertama tadi, bagaimana jika ini dibagi oleh x dikurangi 2? Nah, kita perhatikan bahwa pembagi ini bisa difaktorkan, yaitu menjadi x dikurangi 2 x tambah 1. Jadi faktor dari pembagi ini adalah x kurang 2 kali x tambah 1. Nah, jika soal ini dibagi oleh salah satu faktor dari pembagi ini, yaitu x kurang 2, maka kita bisa menggunakan substitusi terhadap sisa yang sudah diperoleh.
Nah, jadi berapakah sisanya ini? Nah, kita bisa tentukan dengan substitusi, yaitu X dikurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, lalu kita tidak mensubstitusikan ke sini, tapi substitusikan ke sisanya ini. Jadi S2 sama dengan 3 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, jadi sama seperti soal yang pertama tadi, bahwa sisanya adalah 5. Nah, diingat jika faktor ini salah satunya menjadi pembagi lagi, maka kita bisa menentukan dengan cara mensubstitusi ke persamaan sisanya. Nah, tentunya teorema sisa yang tadi kita pelajari akan bisa menyelesaikan permasalahan seperti berikut. Yang pertama, jika suatu polinom Px dibagi oleh X tambah 2 memiliki sisa 5. Jadi kita tulis dulu, Px jika dibagi oleh X ditambah 2 ini memiliki sisa yaitu 5. Kemudian sedangkan dibagi oleh X dikurangi 1 bersisa negatif 1. Berarti jika Px ini juga dibagi oleh X dikurangi 1 maka akan memiliki sisa negatif 1. Lalu yang ditanyakan, bagaimana jika Px ini dibagi oleh X kuadrat ditambah X dikurangi 2? Berapakah sisanya? Perlu dipahami jika pembagi ini berderajat 1, maka sisanya adalah konstanta. Kemudian jika pembagian ini berderajat 2, nah seperti ini kan derajat 2 nih, X kuadrat. Jadi sisanya adalah berderajat 1. Kita bisa simbolkan dengan, misalkan dengan AX tambah B. Jadi ini berderajat 1. Sedangkan jika pembagian berderajat 3, maka sisanya adalah berderajat 2. Bisa kita tuliskan AX kuadrat tambah BX tambah C. Begitu juga seterusnya. Jadi setiap pembagi ini pangkatnya dikurangi 1, maka itulah sisanya. Pangkat 1 menjadi konstanta, pangkat 2 sisanya menjadi pangkat 1, pangkat 3 sisanya menjadi pangkat 2, pangkat 4 nanti sisanya menjadi pangkat 3. Jadi karena ini pembaginya adalah derajat 2, maka kita bisa misalkan sisanya ini Sx sama dengan Ax ditambah B. Sekarang kita akan menyelesaikannya. Oke, jadi untuk X ditambah 2, yang pertama X ditambah 2 ini sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan sisanya. Nah, seperti kasus yang kedua, bisa kita substitusi langsung ke Sx ini. Nah, jadi pertama S negatif 2 itu sama dengan A kali negatif 2 ditambah B. Jadi diperoleh S dari negatif 2 ini adalah negatif 2A ditambah B, yaitu negatif 2A tambah B, sisanya adalah 5. Dari mana tahu 5? Dari sini soal yang pertama nih. Nah, sisanya adalah 5. Jadi ketemu persamaan ini. Selanjutnya untuk yang kedua, nah untuk X dikurangi 1 kita cari dulu sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, jadi bisa kita peroleh S1 itu artinya X nya juga diganti 1, berarti A kali 1 ditambah B, maka S1 sama dengan A ditambah B. Jadi A tambah B itu sama dengan sisa dibagi X min 1 adalah negatif 1. Jadi ini sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya sudah ketemu dua persamaan ini. Untuk menentukan nilai A dan B kita bisa gunakan eliminasi dan substitusi. Jadi kita eliminasi dulu. Negatif 2A ditambah B sama dengan 5. A tambah B sama dengan negatif 1. Nah, sama-sama B, berarti kita bisa kurangi nih, hilang. Negatif 2 dikurangi 1, jadinya negatif 3A sama dengan 6. Jadi A sama dengan negatif 2. Nah, untuk menentukan nilai B-nya, berarti A ditambah B sama dengan negatif 1, kita bisa pilih salah satu ya, jadi atas atau bawah. Ambil yang di bawah. Jadi ganti A-nya dengan negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 1. Maka B sama dengan negatif 1 tambah 2, maka B sama dengan
1. Nah, dari sini kita sudah peroleh nilai A negatif 2 dan B nya adalah 1. Jadi, nah, Sx nya sama dengan A nya yang ini. A ini kita ganti dengan nilainya itu adalah negatif 2 dan B nya kita ganti dengan 1. Jadi negatif 2x tambah 1. Biar lebih jelas ya, jadi sisa adalah negatif 2x ditambah 1. Jadi itu sisa dari pembagian Px dibagi oleh x kuadrat tambah x dikurangi 2. Jadi selesai. Oke, perlu diingat, jadi kalau pada pembagi ini, soal seperti ini, pembaginya ini akan merupakan faktor dari soal yang diketahui. Jadi kalau ini difaktorkan, dapatnya x tambah 2 kali x dikurangi 1. Jadi pasti merupakan bagian dari yang diketahui. Jika tidak ada dari yang diketahui, maka bisa dinyatakan salah soal atau hati-hati dalam memfaktorkan. Jadi pastikan pasti ada pada soal. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, soal kedua ini sama, jadi Px juga tidak diketahui, Px tidak diketahui. Nah, bagaimana cara menentukan sisanya jika dibagi x kuadrat kurangi x kurangi 6? Pembeda dengan soal yang pertama, ini semuanya adalah berderajat 2. Nah, sedangkan soal pertama ke berderajat 1, jadi kita mudah untuk menentukan nilainya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang berderajat 2? Nah, untuk ini kalian harus kuat dalam pemfaktoran derajat 2. Nah, pertama kita buat dulu yang diketahui. Jadi Px ini kalau dibagi oleh x kuadrat ditambah x dikurangi 2, sisanya adalah x kurangi 2. Nah, lalu bisa kita faktorkan nih. Ini faktornya adalah x ditambah 2 kali x dikurangi 1. Jadi akan memiliki sisa x min 2. Lalu yang diketahui kedua, jika dibagi oleh x kuadrat ditambah x dikurangi 12, maka akan memiliki sisa x ditambah 3. Jika kita faktorkan, ini adalah x ditambah 4 kali x dikurangi 3. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah Px dibagi oleh x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, ini kalau kita faktorkan menjadi x dikurangi 3 kali x ditambah 2. Oke. Nah, yang ditanya berapakah sisanya? Nah, karena dia berderajat 2, maka kita bisa misalkan sisanya adalah berderajat 1 atau AX plus B. Ini kita misalkan dulu. Nah, selanjutnya perhatikan dari soal. Di soal ini faktornya adalah X dikurangi 3 dan X ditambah 2. Nah, dari yang diketahui ini kita harus cari bagian-bagian dari faktornya nih. Di X kurang 3 ternyata berada pada pembagi yang kedua. Sedangkan X tambah 2 berada pada pembagi yang pertama. Nah, jadi kita ambil X tambah 2 sama X kurangi 3 ini saja. Jadi X kurang 1 ini bisa kita abaikan, X tambah 4 bisa kita abaikan. Nah, kita cari masing-masing sisanya jika dibagi X tambah 2 sama X kurang 3. Nah, dari sini kita ambil dulu nih. Ini ya. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2. Kita cari sisanya. Sisanya adalah kita substitusi ke sini. Jadi negatif 2 kurangi 2 sama dengan negatif 4. Itu sisanya. Lalu untuk X min 3, nah kita ambil lagi X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Kita cari sisanya. Nah, sisanya tentu akan diambil dari sini. Nah, jadi X ini disubstitusi nilai 3. 3 tambah 3 nilainya adalah 6. Jadi sudah ketemu dua hal seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan cara yang seperti soal pertama setelah ketemu masing-masing sisa berupa bilangan seperti ini. Pertama, jika Px dibagi X tambah 2 itu akan memiliki sisa negatif 4.
Jadi X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Dari sini kita bisa peroleh bahwa S min 2 sama dengan A kali min 2 tambah B sama dengan negatif 4. Jadi negatif 2A tambah B sama dengan negatif 4. Lanjut dari yang kedua, jika PX dibagi oleh X dikurangi 3, sisanya adalah 6. Jadi X kurangi 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Jadi S3 sama dengan A kali 3 ditambah B, hasilnya adalah 6. Jadi 3A tambah B sama dengan 6. Selanjutnya kita eliminasi. Nah, jadi negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 4. Lalu 3A ditambah B sama dengan 6. Kita kurangi. Ini habis. Ini jadinya negatif 5A sama dengan negatif 10. Jadi A sama dengan 2. Nah, lanjut mencari B. Jadi bisa pilih salah satu. Jadi kita ambil yang di bawah lagi. 3A ditambah B sama dengan 6. Jadi 3 kali 2 tambah B sama dengan 6. Jadi ini hasilnya 6 tambah B sama dengan 6. Maka B sama dengan 0. Nah, jadi sudah diperoleh A nya 2, B nya 0. Nah, tadi sisa itu kan kita sudah misalkan AX tambah B. Nah, tinggal ganti A nya yaitu 2, 2X, B nya adalah 0. Atau bisa dibuat sisanya adalah 2X. Sekian untuk penggunaan teorema sisa. Jadi silakan dipelajari lagi, cari-cari soal yang sejenis, maka kalian akan mudah memahami materi ini. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.